sulitnya atau begitu menantangnya ketika, dihadapkan pada situasi yang sangat tidak nyaman, menyesakkan dada dan kemudian Anda, ya dituntut untuk mengambil keputusan, memaafkan atau enggak. Nah, lagu yang baru saja kita dengarkan, Long Road to Forgiveness, yang dibawakan oleh Brad Dennen dengan featuring Jason Mraz, ini rasanya pagi hari ini membawa kita merasakan bahwa iya ya, perjalanan untuk bisa memaafkan itu nggak sebentar, ada fase-fase, ada urutan-urutan, bahkan mungkin kita harus balik lagi dari awal, terus sampai akhirnya bisa mengambil keputusan untuk memaafkan. Selamat pagi, semangat untuk Anda semuanya. Pagi hari ini kami menyapa Anda melalui program Smart Happiness di 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Dan di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Happiness kami mau mengajak Anda membahas mengenai 5 mitos memaafkan. Apa saja kah itu? Siap-siap, siapkan alat tulis Anda juga atau iPad Anda atau apalah gitu ya yang bisa Anda pergunakan untuk mencatat. Saya sudah bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Ada Pak Arfan. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita jumpa kembali ya. Semangat ya Pak Arfan ya. Baik. Alhamdulillah Mbak Ola ya. Yes, Pak Arfan, sebelum kita ngomongin memaafkan ini, ya mitos-mitos yang ada di dalamnya, boleh dong dari lagunya yang slow, syahdu gitu ya, mendayu-dayu, tapi dalamnya itu kalimatnya bagus-bagus loh. Nah, silakan Pak Arfan, mungkin ingin memberikan highlight di bagian mana dulu sebelum kita melaju membahas mengenai mitos memaafkan ini. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Ini lagu yang bagus sekali dari Brad Dennen dan Jason Mraz ya. Kalimatnya juga bagus sekali nih kalau kita renungkan nih ya. It's a long road to forgiveness. Jadi adalah sebuah jalan yang panjang untuk mencapai memaafkan itu. But I got nothing behind. Tapi saya nggak punya sesuatu untuk di belakang saya gitu. I will be there to bear witness. Ya, saya akan ada di sana untuk membuka kesaksian saya. And I got love in this heart of mine. Dan saya mempunyai cinta di dalam hati saya. Ya, a tiny little teardrop in the ocean. Ya, ada apa istilahnya itu buih-buih yang ada di lautan, di samudra, whose ripples never reach the shore. Yang apa namanya itu ombaknya itu tidak pernah mencapai permukaan tanah gitu ya. And I was at war with my emotion. Dan saya berada pada peperangan yang ada di dalam diri sendiri itu. Ya, ada war katanya. But I never knew what I was fighting for. Tapi saya sebenarnya nggak terlalu tahu apa sih sebetulnya yang sedang saya perjuangkan gitu. Ya, is along to forgiveness. Ya, panjang sekali itu untuk mencapai yang namanya memaafkan itu. But I got nothing but time. Tapi saya nggak punya apa-apa selain waktu, dia bilang gitu. Ya, but I will be there to bear witness. Tapi aku akan ada di sana untuk mendapatkan, membuka kesaksian. And I've got love in this heart of mine. Dan aku punya cinta. Nah ini nih, jadi kunci memaafkan tuh nanti adalah pada cinta nanti. Ya, aku mempunyai cinta di dalam hatiku. Forgiveness is the greatest kind of love there is. Memaafkan itu adalah bentuk yang tertinggi dari yang namanya cinta itu. Best believe in what you can't see. Percaya pada apa yang tidak bisa kita lihat gitu. Let faith be your evidence. Biarkan keyakinan, keimanan gitu untuk menjadi buktimu. You got to shine a light on the path back your home. Cause after all, forgiveness is a long damn road. Ya, kamu akan mendapatkan cahaya ketika kamu pulang ke rumah. Ya, karena di atas segalanya memaafkan itu adalah dia bilang a long damn road. Gitu. Betul. Jalan yang sangat panjang gitu. Ya, penuh dengan perjuangan, penuh dengan peperangan melawan diri sendiri. Tapi intinya nanti ada pada kata cinta itu Mbak Ola. Ya, oke. Saya seperti sedang kayak deja vu gitu loh Pak Arfan membahas tema ini. Karena karena saya merasakan perjalanan panjang itu dan membuktikan gitu dan selalu ada momen-momen untuk menguji kembali, memastikan benar, yakin sudah memaafkan gitu ya. Dan sangat ringan sekali dan ya saya merasakan ada apa ya suasana yang damai gitu loh di dalam hati yang
itu hanya bisa dirasakan, hanya bisa kita syukuri, nikmati ketika memaafkan itu, mengampuni itu sudah kita lepaskan, sudah kita berikan gitu loh Pak Arfan. Nah, kita mau undang dulu smart listener ya Pak Arfan ya untuk berbagi ya. Smart listener, mungkin dalam beberapa tulisan saya sendiri gitu di Instagram ya, saya bercerita ada banyak fase-fase yang sangat sulit sekali untuk benar-benar memaafkan, karena marah, dendam luar biasa, apalagi ketika kita dikhianati gitu. Waduh, itu rasanya. Nah, apakah smart listener ada mengalami atau punya pengalaman yang sama? Cerita dong ya. Adakah peristiwa yang menurut Anda itu berat banget buat Anda untuk Anda pada akhirnya bisa memaafkan? Sudah berhasil memaafkan atau masih dalam perjuangan memaafkan? Silakan Anda boleh sharing ke 0812 11 12 959, dan kemudian Anda juga bisa chat kami di YouTube di kanal Smart FM ya. Dan kemudian Anda bisa juga WhatsApp di 0812 11 12 959. Sebelum kita jeda, Pak Arfan boleh dijawab dengan singkat. Memaafkan ini sama sekali samakah atau berbedakah dengan yang selama Lebaran kemarin kita ucapkan itu, kayaknya se-Indonesia ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Ya. Silakan Pak Arfan. Terima kasih Mbak Ola ya. Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kalau saya lihat, kalau kita amati ya, itu kan kita yang namanya ketemu orang dia di hari-hari ini kan mau kenal mau nggak kenal gitu, mau punya sejarah dalam hidup kita atau mungkin baru pertama kali melihat kita, itu langsung kan mohon maaf lahir batin kan. Jadi kalau saya melihat itu kata-kata mohon maaf lahir batin itu adalah SOP. SOP-nya Lebaran gitu ya. Kalau belum mengucapkan kata-kata itu kayaknya belum afdol gitulah. Ya, jadi saya melihat itu lebih kepada SOP saja gitu. Ya, prosedur saja gitu ya. Jadi itu tidak menyentuh hakikat yang sebenarnya dari minta maaf dan memaafkan gitu Mbak Ola. Nah, kenapa memaafkan itu sulit, Mbak Ola? Karena memaafkan itu bukan fitrahnya manusia. Memaafkan itu bukan kecenderungannya manusia. Kecenderungan manusia itu adalah sense of justice, Mbak Ola. Kita sebagai manusia itu kepingin merasakan keadilan, benar nggak Mbak Ola? Betul. Yang namanya memaafkan itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Bertentangan itu. Ya, jadi setiap manusia itu dalam dirinya itu ingin mewujudkan keadilan. Fitrahnya itu adalah keadilan. Sehingga ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak adil, kita marah nggak? Marah gitu. Jangankan berkaitan dengan diri kita ya. Jangankan kita yang disakiti orang ya. Kita melihat ada orang yang tidak kita kenal diperlakukan dengan tidak adil, dizalimi, kita marah kan? Betul. Nah itulah fitrah kita. Fitrah kita itu adalah kita menghendaki yang namanya keadilan, yang namanya sense of justice. Nah apalagi ini bukan menzalimi orang lain, kita yang sebagai korbannya. Oh nggak bisa ini gitu. Jadi ketika Anda ingin membalas, itu namanya Anda manusia, Mbak Ola. Oke. Pak Arfan sampai di situ dulu ya. Mari kita coba sedikit renungkan, elaborasi dulu sambil ngopi ngeteh ya, smart listener. Anda yang dalam perjalanan hati-hati ya, meskipun sudah padat dan kembali WFO tetap berhati-hati. Kita coba sikapi ini ya, gali dan bongkar mitos memaafkan ini nanti di part yang kedua. Silahkan buat Anda yang mau berkomentar dan menjawab pertanyaan saya tadi boleh ya. Kirimkan ke 0812 11 12 959. Sejenak kita hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Smart Happiness. Apakah kematian sesuatu yang menakutkan bagi Anda? Apakah Anda sering dihantui rasa takut akan kematian orang-orang yang Anda cintai? Inginkah Anda melihat kematian dengan cara yang berbeda, lebih positif, optimis, dan bermakna? Bila Anda menjawab iya untuk salah satu dari pertanyaan tersebut, itu tanda bahwa Anda perlu mengikuti pelatihan ini. Psikologi Kematian bersama Profesor Komarudin Hidayat, penulis nasional bestseller Psikologi Kematian, dan Arfan Pradiansyah,
Motivator Nasional Leadership and Happiness, Sabtu 4 Juni 2022. Segera daftarkan diri Anda ke ILM di 0812 12345 949, 0812 12345 949. Psikologi kematian untuk hidup yang lebih bermakna dan produktif. We sing happy birthday to you. 26 tahun Smart FM menemani Anda dalam membangun bisnis, mengembangkan karir, jatuh bangun dan menikmati cerita sukses bersama. Memeriahkan 26 tahun Smart FM, your truly business partner, ayo ikut serta dalam kuis Instagram. Tebak tokoh bisnis sesuai dengan foto yang terpampang di Instagram @radiosmartfm 959. Dapatkan gift spesial 26 tahun Smart FM. Caranya gampang, follow akun Instagram @radiosmartfm 959 dan segera jawab pertanyaan yang tertera. Informasi lebih lanjut, klik dan follow akun Instagram @radiosmartfm 959. Happy birthday. 26 tahun Smart FM, your truly business partner. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Listener dan sahabat yang bergabung, semangat pagi buat Anda yang baru saja merapat bersama-sama dengan kami dalam Smart Happiness ya. 5 mitos memaafkan. Ini yang menjadi topik bahasan kami. Kami ingin menyapa Anda yang ada di Jux Music yang bergabung bersama dengan kami dari berbagai kota, nanti saya akan sebutkan. Saya juga ingin menyapa dan memanggil Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Yuk ikut serta dalam perbincangan di kesempatan pagi hari ini ya, dan Anda bisa berkomentar melalui YouTube di kanal Smart FM atau juga di Facebook karena kami sedang live di sana, atau Anda juga bisa pergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Pak Arfan, mari kita mulai bongkar satu persatu ini soal mitos memaafkan ya. Banyak yang mengatakan aduh, memaafkan itu kayaknya nggak mungkin lah ya. Sakitnya tuh di sini ya. Enak aja dia yang udah menyakiti terus kita mesti memaafkan, seolah-olah memaafkan buat orang lain. Apakah sebenarnya memaafkan buat orang lain atau buat diri sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan terjawab lewat mitos-mitos itu. Pak, kita buka dulu mitos yang pertama. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa memaafkan itu sulit, ya enak banget dia udah bikin kesalahan terus kita maafkan. Itu tanda bahwa Anda manusia, itu dulu. Oke. Itu tanda bahwa Anda manusia. Ya namanya manusia itu selalu ingin mewujudkan keadilan gitu. Keadilan bagi dirinya dan keadilan bagi orang lain. Karena ingin mewujudkan keadilan itu adalah fitrah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu. Sehingga Anda mungkin pernah mendengar istilah ini ya, mata dibalas mata, kata gitu ya. Hidung dibalas hidung, gigi dibalas gigi. Ya. Tapi kemudian Mahatma Gandhi mengatakan, kalau mata harus dibalas mata, itu kita akan banyak sekali menemui orang di dunia ini yang buta, kata Mahatma Gandhi. Betul. Ya, nah, jadi kenapa sulit sekali gitu kita memberikan maaf itu? Ya karena ada mitos-mitos ini. Nah, mudah-mudahan dengan pembicaraan kita pada pagi hari ini, kalau kita bisa hancurkan mitos ini satu persatu, itu kita akan lebih mudah untuk memaafkan gitu. Ya, sehingga memaafkan itu tidak harus menjadi jalan yang terlalu panjang dan berliku, tapi menjadi jalan yang lebih sederhana dan lebih indah bagi kita gitu, Mbak Ola. Ya. Kita mulai dari mitos yang pertama. Mitos yang pertama itu adalah ini, memaafkan adalah untuk kepentingan orang yang menyakiti kita. Betul, betul. Betul. Jadi kita bilang apa? Enak aja, udah dia nyakitin kita, ya, kemudian kita memaafkan, selesai begitu aja. Nggak bisa dong. Nah, itu naluri kemanusiaan kita tuh yang lagi ngomong tuh. Ya, sense of justice kita yang lagi ngomong tuh gitu. Ya. Nah, mitos ini sesungguhnya totally wrong nih Mbak Ola, ya, dan ini dibuktikan oleh seorang dokter yang namanya Dr. Gerald Jampolsky.
Dr. Gerald Jampolsky ini adalah seorang dokter medis gitu, yang akhirnya menemukan bahwa ternyata orang-orang yang pergi ke dokter itu, Mbak Ola, Iya, 70% orang yang pergi ke dokter itu penyakitnya bukan penyakit fisik, betul. tetapi penyakit karena pikiran gitu, yang dia sebut dengan psikosomatis gitu. Iya. Penyakit karena pikiran gitu. Nah, dan salah satu pikiran yang paling membebani kita adalah ketidakmampuan kita untuk memaafkan orang lain. Betul. Betul. Gitu. Analoginya menarik ya. Kalau kita tidak mampu memaafkan orang lain, kita itu ibaratnya jalan pakai ransel, Mbak Ola. Kan kita kalau berjalan itu kan selalu ke masa depan ya. Betul, betul. Kita berjalannya kan ke depan. Tapi kita bawa ransel, dan ransel itu isinya adalah batu-batu yang sangat berat gitu. Sehingga akhirnya kita kepayahan gitu. Langkah kita ke depan itu selalu terhambat gitu oleh tarikan ke belakang gitu. Jadi orang yang tidak mampu memaafkan itu selalu tertarik ke belakang, ke masa lalunya gitu. Dan Gerald Jampolsky kemudian menemukan bahwa karena dia tidak mampu memaafkan, maka akan muncul kan yang namanya body and mind itu kan sebuah kesatuan ya, Mbak Ola ya. Body, mind, and soul itu kan sebuah kesatuan. Walaupun masih ada juga di masa sekarang ini dokter gitu yang melihat bahwa body dan mind itu sesuatu yang terpisah gitu. Ini totally wrong gitu. Ya, sakit di badan ya sakit di badan gitu ya. Iya, sakit di badan yang diobati di badan gitu. Masih ada loh di zaman sekarang ini dokter-dokter yang seperti itu gitu cara berpikirnya. Nah, Gerald Jampolsky ini tidak seperti itu. Jadi dia mengatakan, oh ini kalau Anda sering merasa pusing, sering sakit punggung, sakit leher, sakit perut yang berulang-ulang, depresi, cemas, jangan-jangan itu bukan penyakit fisik. Betul. Itu adalah karena Anda tidak mampu memaafkan orang lain. Kenapa? Karena kalau yang namanya nggak mampu memaafkan, kan berarti kita menyimpan kemarahan kan, Mbak Ola ya? Betul. Kita kan menyimpan kemarahan. Kemarahan itu kan ibarat api ya. Disimpan sama kita. Berarti yang rusak siapa? Kita sendiri. Karena Kita membiarkan dia nyala di dalam dan membakar. membiarkan dia nyala di dalam, nyamber kemana-mana. Iya, betul, betul. Berarti sekarang kalau saya menghilangkan kemarahan dari diri saya, itu untuk kepentingan siapa? Betul. Itu Mbak Ola. Jadi ini bukan sekedar kalimat-kalimat bagus. Ya. Kalimat-kalimat yang indah dengan mengatakan apa? Kalau memaafkan itu adalah untuk dirimu sendiri. Cuma yang ada di Al-Qur'an atau di Bible, di kitab-kitab suci, bukan. Ini sebuah ya, kalau para ulama ya, ustadz, pendeta, pastor gitu ya, biksu itu menjelaskan dari sudut pandang agama. Kalau saya lebih suka menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan psikologi positif, bahkan pendekatan kedokteran gitu. Ya. Yang mengatakan bahwa penyakit-penyakit itu sesungguhnya penyebabnya adalah karena engkau tidak mau memaafkan gitu. Jadi dengan pendekatan yang logis ini menjadi makin terbuka kan bahwa saya yang menyimpan kemarahan. Terus saya berharap dia yang sengsara gitu. Enggak dong, yang nyimpan penyakit saya kok. Nah, supaya saya sembuh gimana? Ya saya harus lepaskan ini dari diri saya. Nah, itulah yang namanya memaafkan gitu. Iya, ini yang sering saya temukan kalau saya berbincang, ini kan ibu saya jaraknya jauh ya di Medan dan saya di Medan, Jakarta. ya. Jadi kalau berbincang gitu loh, Pak Arfan gitu ya, smart listener, tanya kabar, apa kabar mam gitu, nada bicaranya sudah berbeda dan kemudian sudah mulai menceritakan, iya nih leher mama lagi sakit, pundaknya aduh sakit luar biasa, nggak tahu tangan kanan nih kayak nggak bisa digerakin, sakit luar biasa. Pelan-pelan terus kemudian saya ya ajakin ngobrol dulu kan supaya beliau tuh mengakui, mama lagi marah sama siapa? Enggak kok gitu. Yang benar. Baru setelah kemudian ya makin panjang obrolan kita, mulailah cerita gitu ya, cerita nyamber kemana-mana, akhirnya kebuka. Itu dia. Itu sebabnya mama lalala. Terus mulai saya akhirnya ketemu. Tuh mam, udah ketemu kok sebenarnya karena gini. Coba deh mama udah maafin aja nggak apa-apa. Ya akuin dulu ya, akui bahwa marah ya, kesel itu normal nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan pasti rasa sakit di pundak, di tangan itu perlahan-lahan akan enteng. Sambil nanti diurut-urut ya. Gitu. 2 hari kemudian saya telepon, gimana mam? Iya yang kamu bilang. Jadi mama yang beruntung ini ya.
Mama yang beruntung punya anak yang memahami itu gitu. Jadi saya sudah tahu persis tuh Pak Arfan. Maksudnya Iya, Mama iya, kan iya. tidak mau langsung mengatakan, tapi udah kebayang tuh sakitnya di bagian-bagian mana. Saya sudah bilang, Mama lagi marah sama siapa gitu. Nah, Iya. Atau itu awal yang misalkan, bagus ya untuk entry Iya. point, untuk memancing gitu. Iya. atau mulai kalau misalkan asam lambung naik gitu ya, sudah mulai sakit dan mengkonsumsi obat sakit, Mas, saya tanya gitu, Mama lagi khawatir tentang apa? Keluar tuh Pak Arfan ceritanya. Kalau asam lambung itu biasanya berkaitan dengan kekhawatiran, Mbak Ola. Iya, jadi lagi khawatir tentang apa? Mulai tuh, Ya, aduh ya. kamu sendirian di Jakarta, gini-gini. Dengan berbincang dan keluar gitu, jadi perlahan-lahan ya sudah dibawa ke hal-hal yang jadi cerita lucu dan sebagainya gitu loh Pak Arfan. Tapi ini tidak mudah kalau menurut saya Pak Arfan, tadi Bapak mengatakan mitos yang pertama ini untuk kepentingan orang lain. Karena kita banyak sekali tetap mempertahankan, kok dia enak sih? Tetap dengan setelah dia berbuat dan aku yang disakiti begitu ya. Kok dia tetap melenggang, dia enak aja, dan ada kecenderungan kita berdoa begini. Mudah-mudahan Tuhan membalas. Ini apakah masuk dalam mitos yang nanti mungkin kita ada di dalam 4 mitos yang berikutnya gitu ya. Berharap ada pembalasan kepada dia gitu. Ya supaya kita puas gitu ya. Nah, boleh nggak tuh kita pikirkan kayak gitu? Pak Arfan, nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, tetap bersama dengan kami. Bagaimana dengan Anda? Sudah melampaui mitos yang pertama tadi? Sudah berhasil melewati itu? Atau ternyata masih terjebak di mitos yang pertama? Anda boleh sharing. Kami tunggu, dan setelah beberapa pesan berikut ini kami kembali untuk Anda. Smart Happiness. Apakah kematian sesuatu yang menakutkan bagi Anda? Apakah Anda sering dihantui rasa takut akan kematian orang-orang yang Anda cintai? Inginkah Anda melihat kematian dengan cara yang berbeda, lebih positif, optimis, dan bermakna? Bila Anda menjawab iya untuk salah satu dari pertanyaan tersebut, itu tanda bahwa Anda perlu mengikuti pelatihan ini. Psikologi Kematian bersama Profesor Komarudin Hidayat, penulis nasional bestseller Psikologi Kematian, dan Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness, Sabtu 4 Juni 2022. Segera daftarkan diri Anda ke ILM di 0812-12345-949, 0812-12345-949. Psikologi Kematian untuk hidup yang lebih bermakna dan produktif. BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak goal denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world, and all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration, part of the KG Radio Network. 26 tahun Smart FM Network. Your truly business partner. Your truly business partner. Selama 26 tahun kami telah menemani Anda, menginspirasi, menambah wawasan, membuka banyak hal sehingga bisnis, karir, dan kehidupan yang Anda jalani bisa semakin bertumbuh dan berkembang menuju ke arah kemajuan. Sebagai partner, kami ingin lebih dekat dengan Anda. Follow kami di Instagram @radiosmartfm959. Berbagai rekaman talk show kami dengan topik yang menarik dan sangat bernas bisa Anda dengarkan dan Anda simak di YouTube channel Smart FM. Sekali lagi, di YouTube channel Smart FM. Anda juga bisa mendengarkan kami dimanapun tanpa batas melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Atau Anda bisa mendengarkan kami melalui Joox Music yang bisa Anda download dari Play Store. 26 tahun Smart FM Network,
Your truly business partner. Your truly business partner. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Kembali listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang sedang menyaksikan kami melalui YouTube di kanal Smart FM. Saya sudah tinggalkan pesan di sana. Anda bisa jawab gitu ya, apakah Anda termasuk yang saat ini sedang berjuang banget untuk memaafkan mungkin pihak tertentu, mungkin orang terdekat Anda ya, atau mungkin juga orang yang baru Anda kenal, partner bisnis ya, atau siapa, silakan. Atau adakah di antara smart listener yang merasakan bahwa ada satu peristiwa di dalam kehidupan Anda yang sangat menyakitkan hati sehingga menurut Anda nggak layak banget orang yang menyakiti itu dimaafkan begitu. Silakan smart listener bisa bergabung dan kami tunggu respon dari Anda di 0812 11 12 959 itu melalui WhatsApp atau di kanal Smart FM di YouTube, atau Anda juga bisa terhubung bersama dengan kami di Jux Music. Anda juga bisa live chat di sana atau melalui Facebook ya, kami juga sedang live di sana. Pak Arfan, kita melaju ke mitos yang kedua nih Pak Arfan. Apa sih Pak setelah kalau memaafkan itu orang pikir untuk kepentingan orang lain ya, ternyata enggak, itu untuk diri sendiri. Mitos yang kedua apa nih Pak Arfan? Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Mitos yang kedua adalah memaafkan itu sama dengan melupakan. Oke. Itu juga mitos. Bahkan ada itu lagu itu yang I was wrong when I hurt you itu ya. Yeah. Did you have to hurt me too? Kemudian dia bilang begini, to forgive is to forget, dia bilang begitu. Jadi memaafkan itu adalah melupakan. Itu totally wrong, Mbak Ola. Karena kita itu tidak mungkin melupakan. Betul. Orang yang melupakan itu adalah orang yang sakit. Sakit apa? Sakit ingatan. Ingatan, betul ya. Mungkin amnesia, ya kan? Amnesia atau Alzheimer gitu. Kan orang yang Alzheimer itu banyak lupa ya sama kejadian-kejadian yang dia alami. Jadi melupakan itu adalah sesuatu yang tidak manusiawi. Maka ada di lagu Indonesia yang meminta lumpuhkanlah ingatanku kan, itu kan makanya sakit kan gitu. Sakit kan? Itu. Ya itu ada lagu yang sampai seperti itu gitu. Berarti kan itu karena sakit. Jadi secara normal kita nggak mungkin melupakan. Jadi bikin saya lumpuh ingatannya gitu kan. Sampai sebegitunya gitu. Sampai sebegitunya. Justru sebetulnya Mbak Ola, orang yang memaafkan itu dia masih ingat sama kejadiannya. Ya betul. Kalau Anda sudah lupa sama kejadiannya, itu bukan memaafkan, itu namanya amnesia. Amnesia. Anda masih ingat kejadiannya kayak gini, orangnya kayak gitu, masih ingat. Tetapi ingatan itu tidak memancing kemarahan. Yes, sudah selesai gitu ya Pak Arfan. Sudah selesai gitu. Jadi istilahnya begini, yang namanya memaafkan itu adalah mengingat peristiwanya, mengingat kejadiannya, tetapi kita bisa mendetach. Apa itu mendetach itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Bukan attach, tapi detach gitu. Melepaskan emosinya. Emosinya sudah tidak ada lagi di situ gitu ya. Emosinya dilepaskan, tapi kejadiannya ingat gitu. Ya, karena kalau kita tidak ingat kejadiannya, maka kita akan cenderung melakukan kesalahan yang sama sekali lagi. Itu yang dikatakan oleh seorang filsuf namanya George Santayana. Dan saya pikir ini benar sekali Mbak Ola. Kalau kita melupakan, kita akan mengulangi kesalahan yang sama sekali lagi. Contoh, ada orang minjem uang sama kita. Gitu kan? Kemudian dia bilang nanti bulan depan aku bayar deh gitu. Ya, bulan depan handphone kita diblok, ya kan? Sosmed kita diblok semuanya. Mau apa gitu. Ya, akhirnya udah hilang lah, udah setahun, 2 tahun. Kemudian belakangan mulai suka nge-like kita lagi. Ya kalau kita posting like lagi, ternyata setelah beberapa kali nge-like kita, nelfon lagi, aku mau minjem uang lagi. Ya, gitu. Pertanyaannya, Mbak Ola kasih pinjam nggak? Enggak. Ya enggak, betul. Kenapa? Karena kita mengingat kejadian yang kita alami beberapa tahun yang lalu. Tapi kita sudah memaafkan dia, udahlah, aku sudah memaafkan kamu gitu. Ya, tetapi kita tidak mengulangi kesalahan yang sama karena kita tidak melupakan itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi juga Mbak Ola, tidak melupakan itu berbeda dengan mengingat-ingat.
Ya, misalnya saya tidak lupa ada kejadian seperti itu di mana dia marah-marah, saya tidak lupa. Tapi saya bukan mengingat-ingat gitu. Mengingat-ingat itu tuh berulang-ulang jadi bahan pembicaraan, topik, bahasan gitu ya Pak Arfan ya. Mengingat-ingat itu menghadirkan Terus kejadian menerus masa ya, lalu di itu frame dalam kita. pikiran kita, Ya. dalam kata-kata kita, dalam perbuatan kita. Itu namanya mengingat-ingat. Nah, kalau saya bilang tadi tidak melupakan, itu tidak sama dengan mengingat-ingat. Ya. Gitu. Karena manusia itu diberikan oleh Tuhan itu akal, pikiran, otak kita, memori kita itu adalah supaya kita bisa sukses dan bahagia. Ya. Gitu. Jadi kita harus ingat kejadian itu. Tetapi kita sudah melepaskan emosinya, melepaskan kemarahannya, kejengkelannya, kekesalannya, kita sudah detach dari diri kita. Itu Mbak Ola yang namanya memaafkan. Jadi salah sekali kalau ada yang bilang itu, to forgive is to forget gitu kan. Ada lagunya seperti itu gitu. Itu totally wrong gitu. Tapi memang ini masih banyak loh orang yang punya mindset seperti ini gitu. Betul. Masih banyak sekali. Ya. Mazhabnya berarti sama dengan the course ya, yang forgiven but not forgotten gitu ya. Nah, iya, kita sama Pak. Ya, kita sama. Mazhabnya sama gitu. Yes, Ya. tapi ujiannya, tesnya itu adalah itu tadi ya, Pak Arfan ya, bahwa kalau kita telah berhasil memaafkan, kalau kita ingat peristiwa itu, kalau itu ibaratnya adalah gambar atau potret gitu, kita ingat lagi itu tuh tidak lagi yang gitu-gitu ya, mau Ya, marah betul. gitu, mau marah atau yang berlinang-linang air mata mungkin. Nggak ada juga, iya. Ya, kalau kita lihat peristiwa itu mungkin kita justru akan mentertawakan, ya ampun, kok bodoh banget sih aku waktu itu ya. Betul. Jadi saya pernah nonton ini Oprah ya, Oprah Winfrey itu ya. Dia dengan santainya menceritakan bahwa waktu dia kecil dulu dia pernah diperkosa oleh orang terdekatnya gitu. Dia ngomongnya tanpa ada emosi, tanpa marah maupun keluar air mata. Enggak, ngomong aja. Sekedar menceritakan gitu sebagai sebuah pembelajaran gitu. Jadi memang masa lalu itu diciptakan oleh Tuhan itu sebagai sebuah pembelajaran. Betul. Gitu. Tapi kalau kita masih melekatkan emosinya, itu tanda bahwa kita belum memaafkan. Dan ciri belum memaafkan itu dua, Mbak Ola. Ya. Yang pertama adalah menghindar. Itu namanya modus menghindar. Modus menghindar itu adalah modus yang pasif. Gitu ya. Jadi kalau ketemu orang itu sedapat mungkin saya menghindar gitu. Ya, itu namanya belum memaafkan. Tapi ada lagi modus yang aktif. Itu namanya membalas. Gitu. Nah, membalas itu juga bisa macam-macam. Apakah membalas itu kita sendiri yang pingin balas gitu, atau kita nyuruh orang lain untuk membalas gitu, atau kita sekedar mengatakan biar Tuhan membalas. Nah itu, biar Tuhan membalas itu juga sebetulnya modusnya masih sama, modus membalas. Atau kita masih merasa bahagia sekali, gembira sekali ketika kita mendengar bahwa orang itu mengalami masalah, masalah, kecelakaan gitu ya, atau apa gitu. Itu namanya motifnya masih membalas. Nah ini yang masih apinya masih berkobar nih gitu ya. Kalau membalas tuh apinya masih berkobar. Tapi kalau menghindar itu ada api kecil lah gitu yang belum bisa dipadamkan gitu, Mbak Ola. Tapi dua ini selalu bukti bahwa kita belum memaafkan itu adalah coba kalau Anda ketemu orang itu Anda menghindar nggak? Itu satu. Atau Anda masih ingin membalas? Itu dua. Ya. Itu Mbak Ola. Baik, dan dua tes ini Anda rasain deh, Anda betul-betul kayak ditantang oleh alam semesta nggak sih gitu, ketika kita mengatakan bahwa ya aku udah memaafkan gitu, wah itu langsung dipertemukan ya, satu forum, satu lift, satu kendaraan, ya satu perjalanan, satu tugas, terus kemudian ketika orang tersebut mengalami kecelakaan, eksiden, kesulitan, kesusahan gitu, itu respon kita juga kayak ditantang gitu. Mau, apalagi kalau misalkan sampai orang tersebut minta bantuan kita, tolongin lah apa dan sebagainya, itu kayaknya akan jadi ujian tes. Susah nih. Iya, bener memaafkankah gitu. Nah, ada nggak di antara Anda yang seperti itu? Boleh ya sharing ya. Masih ada waktu, kita coba masuk dulu ke motif atau juga mitos, mohon maaf, mitos yang ketiga ya. Ada yang mengatakan bahwa kayaknya kalau memaafkan itu butuh perjuangan, butuh kesiapan segala apa dan sebagainya. Sebenarnya apa yang dibutuhkan untuk bisa memaafkan? Apakah ini mungkin masuk dalam mitos yang ketiga, keempat, kelima? Silakan Pak Arfan. Ya. Yang dibutuhkan dalam memaafkan itu cuma satu kok, cinta.
Oke. Itu aja. Oke. Nah, mitos yang ketiga dulu ya. Ya. Mitos yang ketiga adalah gini Mbak Ola, memaafkan itu baru bisa dilakukan setelah orang itu minta maaf. Oke. Jadi dia nggak pernah minta maaf. Gimana cara saya memaafkan? Ngarep ya. Iya. Kalau dia minta, oke lah. Saya akan pertimbangkan untuk memaafkan dia atau enggak. Kalau dia minta, ya dia minta aja, enggak ngapain. Ngapain. Nah, kira-kira gitulah Mbak Ola. Kira-kira cara berpikirnya seperti itu. Jadi tunggu dulu orang itu minta maaf, baru nanti saya pikirin saya mau maafin apa enggak. Tapi kalau kayak begini, ini ada kaitannya dengan yang pertama ya. Untuk kepentingan siapa sebenarnya gitu ya Pak? Tapi kalau kayak begini kan nunggu dulu dia minta maaf. Terus kalau dia nggak minta maaf gimana? Karena banyak sekali loh orang yang punya salah dan nggak minta maaf. Jangankan minta maaf, sadar aja nggak bahwa dia punya salah. Betul, exactly. Terus kita menggadaikan kebahagiaan kita di tangan orang lain, nunggu dia minta maaf. Berarti kita menggadaikan kebahagiaan kita pada orang lain. Gitu. Itu akan sia-sia belaka gitu. Bahkan saya ingin mengatakan begini Mbak Ola. Jadi kalau seperti itu berarti orang itu memegang remote control kita. Remote control kita itu dipegang sama orang itu. Dia nggak mau. Dia mengendalikan kita. Dia mengendalikan kita. Nah, padahal ini Mbak Ola, ya, yang saya katakan begini. Bahkan orang yang menyakiti kita itu tidak perlu tahu bahwa kita sudah memaafkan dia. Nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu, saya sudah memaafkan, tapi saya nggak usah ngomong, saya sudah memaafkan kamu loh. Nggak usah ngomong. Simpen aja sendiri. Dia nggak perlu tahu. Dia nggak perlu tahu. Karena hanya dibutuhkan satu orang untuk bisa memaafkan. Nah, itu Mbak Ola. Jadi, kalau saya tanya begini, orang seringkali jawabannya salah nih Mbak Ola. How many person does it takes to forgive? Berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk memaafkan? Orang seringkali menjawab 2 orang. No, hanya dibutuhkan 1 orang untuk bisa memaafkan orang lain. Dan orang itu adalah Anda. Ya. Itu Mbak Ola. Smart Listener, keputusannya ada di tangan Anda. Ada nggak sih coba ingat-ingat peristiwa yang bahkan mungkin pada saat Lebaran kemarin bahkan mungkin tercetus gitu ya, Anda sampai katakan, pokoknya Lebaran aja, saya nggak bakal maafin orang itu. Ini kalau ada, ini sudah mulai kebongkar nih mitos-mitos tersebut ya. Mudah-mudahan ini akan jadi tonggak untuk kita berpikir ulang ya atas kalimat itu yang kita ucapkan. Kita masih punya waktu di satu sesi yang terakhir, beberapa WhatsApp, tanggapan dari Anda juga yang sudah masuk, nanti kita akan bacakan sambil kita buka juga ya mitos yang keempat dan yang kelima. Namun tadi ini penting banget untuk kita renungkan bersama-sama sambil kita hirup kopi dan teh atau minuman coklat kesayangan kita pagi ini, bahwa yang dibutuhkan modal terbesar untuk bisa memaafkan adalah cinta. Nah, persoalannya nanti mungkin di ujung ya kita tanya, Pak, cinta yang model kayak gimana sih Pak ya? Kita bahas ini untuk satu sesi yang terakhir, tetaplah bersama dengan kami. Smart Happiness. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network
dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Bersama kami mulai dari pukul 11 siang. Dimulai dari Smart Parenting di hari Kamis. Poinnya di situ adalah kita memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab. Jumat, Smart Woman. Nah, kalau kita mengukur keberuntungan orang lain dengan keberuntungan kita, kebetulan gap-nya nggak sama gitu kan, atau kita jauh dari apa yang didapatkan oleh orang lain, kita tidak akan pernah puas gitu kan. Pastikan Anda menyimak Inspirasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih. Saya ingin menyapa Anda yang mendengarkan kami melalui Jux Music. Selamat pagi buat Anda yang ada di Sampit ya, di Kalimantan Tengah juga. Kemudian di Pontianak, kemudian di Palangkaraya. Saya ingin menjumpai Anda yang ada di Jepara. Kemudian Anda yang ada di Purwokerto, selamat pagi, selamat bergabung. Kemudian saya juga ingin menyapa Anda yang ada di, di Singkawang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Bantuan teknologi membuat kita bisa hadir di mana-mana ya. Jadi selain 10 kota yang tadi saya sebutkan, Anda juga bisa hadir di berbagai kota yang tadi saya sampaikan. Buat Anda yang mungkin kayaknya kok kalau melalui FM radio di tempat saya agak susah, melalui streaming di www.radiosmartfm.com, Anda bisa mendengarkan kami sama seperti melalui aplikasi Jux Music. Melalui streaming di www.radiosmartfm.com juga Anda bisa mendengarkan kami dengan sangat baik. Saya ingin ke WhatsApp sebentar, Pak Arfan, dari Pak Edi di Sidoarjo. Memaafkan itu membuat kita tuh menjadi tenang ketika menghadapi kematian, katanya seperti itu. Wow, oke, ini komentar dari Pak Edi. Pak Arfan mungkin ingin memberikan tanggapan singkat, silakan. Ya, menghadapi kematian. Kalau menghadapi kematian, mendingan ikut workshop ini, Mbak Ola. Psikologi kematian. Tanggal 4 Juni ya, Pak? Ya, tanggal 4 Juni nih, teman-teman. Oh ya, jadi tanggal 4 Juni ini kita akan ada workshop yang menarik sekali mengenai psikologi kematian. Karena selama ini kan kalau mendengar kata kematian itu yang terbayang itu sesuatu yang mengerikan ya, Mbak Ola ya. Yang mengerikan, menakutkan gitu. Nah, kita perlu ubah mindset nih. Kenapa? Karena kita akan menghadapi kematian. Semua orang akan menghadapi kematian dan kita juga akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Itu hanya masalah waktu saja. Nah, karena itu untuk bisa membuat diri kita lebih siap ya dan bisa menghadapi kematian dengan bahagia, saya mengundang teman-teman ini untuk ikut di tanggal 4 Juni jam 9 sampai jam 12, 3 jam kita akan kupas tuntas mengenai psikologi kematian bersama saya dan Profesor Komarudin Hidayat atau Mas Komar. Silakan teman-teman menelpon ke 0812 12345 949. 0812 12345 949. Sudah tentu ada investasinya ya, tetapi ini tidak akan ada artinya gitu investasinya kalau demi kebahagiaan kita dan kesiapan kita gitu untuk menghadapi fenomena yang sangat pasti dalam hidup kita, yaitu yang namanya kematian. Nah, itu ya. Iya. Nah, ini tadi kalau Pak Edi di Sidoarjo ingin menghadapi kematian dengan bahagia, itu caranya itu gitu ya. Kalau memaafkan itu hanya salah satu faktor saja, Mbak Ola. Hanya salah satu faktor saja yang membuat pikiran kita menjadi lebih tenang gitu. Terutama memaafkan itu bukan untuk kematian sih, tapi untuk kehidupan. Memaafkan itu bukan untuk kematian, untuk kehidupan. Jadi untuk kehidupan yang lebih tenang, kehidupan yang lebih damai gitu. Karena selama kita masih simpan itu penyakit, benar-benar penyakit, Mbak Ola. Tapi kita kok merasa berhak menyimpannya gitu. Karena seolah-olah kita sedang mencari keadilan dengan menyimpan itu. Padahal itu penyakit, dan penyakit itu akan menghinggapi orang yang menyimpannya, bukan orang yang menyebabkannya.
Betul. Nah, ini penting nih. Penyakit akan menghinggapi orang yang menyimpannya, bukan orang yang menyebabkannya. Ya, ya. Itu Mbak Ola. Ya, itu Heidi, ya? kalimatnya sama persis. Jadi ketika dalam situasi yang sangat mendesak begitu ya, kemudian saya membantu atau menolong orang yang bahkan sudah memaki, sudah menghina dan sebagainya gitu ya, sudah menyakitkan gitu. Ibu saya bilang, kok kamu masih memaafkan begitu sih, begitu ya. Dia udah jahat begitu sama kamu. Terus saya bilang, persoalannya saya nggak mau sakit gara-gara itu, karena saya sudah menyaksikan smart listener, ada rekan partner pekerjaan saya gitu ya, yang beliau meninggal beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, dan beliau sakit kanker. Cukup serius begitu. Itu terdeteksi sudah agak lama dan sudah stadium yang besar, yang tinggi begitu Pak Arfan ya, akhir begitu. Dan setelah saya bertanya gitu, Mbak menyimpan marah dan dendam sama siapa? Oh, sama suaminya ternyata. Karena suaminya selingkuh, dia ditinggal menikah, kawin lagi, dan dia sangat marah, meledaknya di dalam kan. Jadi kanker. Dan ya itu pembelajaran buat kita, saya begitu ya, mudah-mudahan smart listener juga, kalau ada yang mungkin disakiti luar biasa, bener yang Pak Arfan tadi bilang sih, lepaskan, karena kita nggak mau nyimpen penyakit gitu. Nah ini sama dengan Mbak Lina di Jakarta Pak Arfan, yang berbagi, ada peristiwa besar yang dia alami, ada seseorang yang pinjam uang ya, dalam angka yang puluhan juta, besar lah begitu ya, dan ketika ditagih ya begitu ceritanya gitu kan, dan kemudian justru dimaki-maki, dihina, bahkan disumpahin katanya supaya nggak menikah, katanya nggak dapat jodoh karena kok fokusnya sama uang gitu. Jahat ya. Nah, tapi kemudian Mbak Lina melepaskan, terus kemudian dia masih ingat peristiwanya tapi nggak dendam, dan berkat rezeki jodoh dia percaya Tuhan yang atur, yang sediakan begitu ya. Terus dia bilang, justru dengar-dengar hidup dia sekarang susah, ya saya nggak nyumpahin, ya itu udah bagian urusan dia sama Tuhan lah, katanya begitu. Itu Mbak Lina tuh. Ada lagi dari Pak Ketut yang bergabung bersama dengan kita di Bali. Kalau di Bali katanya dalam tradisi kami begitu ya, kan percaya ada karma, katanya begitu Pak Arfan. So kita nggak perlu membalas dan nggak perlu nyumpahin gitu kan, karena setiap orang akan menuai apa yang dia lakukan. Karma itu berjalan, katanya seperti itu. Monggo Pak Arfan boleh direspon sebelum secara ngebut nanti yang keempat dan kelima. Ya, responnya singkat saja ya. Jadi memaafkan itu adalah bagian dari healing proses, Mbak. Proses healing. Termasuk ketika kita membantu, menolong orang-orang yang menyakiti kita, itu juga proses healing juga itu. Ya. Itu Mbak Ola, tanggapan dari saya. Oke, kita masuk ke mitos yang keempat dan kelima nih Pak. Baik, mitos keempat ini menarik nih Mbak Ola nih. Dengan memaafkan, maka orang tersebut akan lepas dari dosa atau hukuman. Itu yang seringkali kita yakini Mbak Ola. Kalau saya maafkan, dia akan lepas dari hukuman. No. Memaafkan itu bukan sebuah proses hukum. Memaafkan itu adalah sebuah proses psikologis. Sebuah proses happiness, bukan proses hukum. Jadi ketika kita memaafkan orang yang menyakiti kita, apalagi yang melanggar hukum, orang-orang itu tetap akan mengalami proses hukum. Tetap. Tidak ada kemudian dia mendapatkan dispensasi karena kita sudah memaafkan gitu. Dan hukuman itu selalu ada dua. Hukuman dari Allah, hukuman dari masyarakat, hukuman dari negara, 3 bahkan gitu. Jadi kalau Anda memaafkan tuh nggak ada urusannya dengan proses legal, proses hukum, nggak ada gitu. Dan orang yang bersangkutan masih harus menghadapi, mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan negara, masyarakat, dan Tuhan. Jadi tenang-tenang saja gitu. Itu membuat diri Anda menjadi lebih bahagia, lebih nyaman gitu, lebih damai. Nah, yang terakhir ya langsung ya. Oke, sebelum ditanggapi. Yang kelima, memaafkan itu menunjukkan kebodohan dan kelemahan kita katanya. Betul. Bodoh amat kamu. Itu kan tadi ya, seperti Mbak Ola bilang tadi kan. Iya. Padahal terbalik. Memaafkan itu menunjukkan bahwa kita kuat. Ya, orang yang lemah itu kan terpengaruh oleh apa yang dikatakan orang terhadap dia kan. Nah, memaafkan menunjukkan orang yang kuat. Memaafkan menunjukkan bahwa kita tidak mudah dilukai. Memaafkan menunjukkan bahwa kita tidak memiliki
ketergantungan pada orang yang menyakiti kita. Betul. Itu, Mbak Ola. Justru ketidakmampuan memaafkan itu yang menunjukkan kebodohan kita. Sudah dikasih penyakit gitu, kemudian disimpan lagi. Iya. Iya kan, udah dikasih penyakit nih, disimpan lagi, ya itu kan. Mestinya apa? Udah dikasih penyakit, dibuang. Jangan disimpan. Nah, itu kira-kira begitu, Mbak Ola. Jadi ini 5 mitos memaafkan. 5 mitos ini ya. Memaafkan itu bodoh. Saya juga ngerasain bodoh banget sih kamu memaafkan. Oke, nggak apa-apa. Kalau dibilang bodoh, ya rapopo gitu ya. Karena faktanya nggak seperti itu. Iya. Arfan, ada komentar dari Pak Taufan di YouTube. Secara singkat juga boleh mungkin direspon. Apa letak perbedaan antara memaafkan, merelakan, melepaskan, dan mengikhlaskan? Saya pikir tidak ada perbedaan karena dia ada di dalamnya. Tapi Pak Arfan monggo menambahkan atau menguatkan. Ya, by the way sebetulnya kalau bicara mengenai mitos memaafkan itu ada 8 sih sebetulnya, Mbak Ola. Oke. Bahkan nggak cukup ya kalau kita bahas. Di-press ya. Press tidak 5 saja. Tapi kalau Anda ingin yang lengkap 8 itu ada di dalam buku saya ini, The 7 Laws of Happiness. Nah, itu ada 8 tuh di dalam buku 7 Laws of Happiness. Nah, Pak Taufan tadi mengatakan apa bedanya memaafkan, merelakan, melepaskan, sama mengikhlaskan. Sama, Mbak. Karena hakikat dari memaafkan itu adalah melepaskan. Exactly. Betul. Tidak memaafkan artinya menyimpan. Betul. Itu tidak memaafkan. Memaafkan itu melepaskan, merelakan, mengikhlaskan. Itu, Mbak Ola. Ya. Smart listener, kita harus mengikhlaskan waktu kita. Minta maaf ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah nggak sempat kita bahas, tapi saya mau kasih kabar gembira di tanggal 2 Juni mendatang kami akan mengadakan meet and greet bersama dengan all narasumber, dan kita juga mengundang listener untuk bergabung karena kita adakan ini juga untuk Anda bisa bertemu langsung dengan narasumber-narasumber kami. So siapkan waktu, siapkan investasi, siapkan diri lah. Informasi segera kami rilis untuk Anda ya. Kami pamit. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you be happy, be happy. Be happy. Now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.